Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pagi hari ini di majlis Al-Falah Nurul Iman kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi rezeki, kita masih diberi umur, terutama dalam untuk berzikir, yakni ibadah, thalabul ilmin, dan membaca ratib, dan banyak fadilah-fadilah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Fakir Khormati daripada Khadim Ani Majlis Nurul Iman Al-Falah sudah ini, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Acang, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan, dan Allah panjangkan umur. Dan antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung yang kemarin tentang sabar, tentang kesabaran as-sabir. Jadi intinya seorang yang sabar ini dia akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita yang mukmin, yang beriman, yang sudah barang tentu dengan sabar, dengan kesabaran untuk beribadah itu, disuruh kita mukmin itu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesabaran ini yang diajarkan Nabi pula, ya. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk sabar, karena dikatakan Nabi suri tauladan, sampai-sampai kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita mengenali Nabi Muhammad dengan penuh kesabaran. Setiap manusia mempunyai kekuatan, ya. Lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Ini harus ngerti. Lelaki harus ngerti, perempuan harus ngerti. Habib laki-laki harus ngerti. Ada kalau perempuan Syarifah harus tahu kalau bahwa laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan dia lebih mempunyai kekuatan. Susaat nanti Allah akan himpunkan amal-amal selama kita di dunia ini, dikumpulin sama Allah. Salat kita dari mulai subuh, zuhur, asar, pahalanya itu dikumpulkan nanti, disetorkan nanti di mizan, di satu timbangan amal setelah kiamat nanti. Masih lama, ya, masih lama. Dan Allah maafin, nah kita meminta supaya enggak kita ngalamin tuh zaman kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq, dikatakan khalaqa kulli syai', karena jadi Allah itu Tuhan karena yang menciptakan segala sesuatu.
khalaqa kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, maka dibilang pencipta, khaliq. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Jadi Nabi Muhammad ini makhluk manusia ya, sama seperti kita punya tangan Rasulullah, tapi mulia tangannya. Jadi Nabi Muhammad sama seperti kita manusia punya telinga, tapi lain pendengarannya tuh. Ya, kalau tangan kita digunakan dengan baik-baik, ya berarti manfaat untuk diri kita. Tapi kalau tangan kita digunakan untuk yang nggak bermanfaat, mubazir untuk diri kita, na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nur, cahaya. Ya, kita ngerti Khalik, Allah Tuhan. Allah yang menciptakan semua makhluk. Ya, jadi pagi hari ini Habib mau menjelaskan tentang apa keyakinan, tentang iman, ya, iman kepada Allah. Jadi Allah mempunyai kuasa, Allah mempunyai kuasa. Biyadai dikatakan di Al-Quran, dengan tangannya. Ya, jadi tangan itu bukan tangan Allah bukan bertangan, bukan. Nah, jadi kekuatan. Dengan kekuatan itu kalau digambarkan kita makhluk ini di Al-Quran, Allah mengatakan seperti itu. Terus ada di sana Yahudi bilang katanya Allah ini karena mengatakan dengan tangan begitu dia terbelenggu katanya. Nauzubillah min dzalik. Ayo. Nah, ada keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Dia enggak mengetahui seperti apa yang kita ketahui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi ini dulu cahaya dikatakan. Qabla ayakhluqa Adam. Ada satu maulid Ad-Diba namanya. Maulid Diba ini dikarang Al-Hafidh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Al-Hafidh itu seorang ulama alim, beliau radhiyallahu an yang apal 100.000 hadis. Itu disebut Al-Hafidh. Hafizahullah, ini seorang yang alim luar biasa, ya, dia hafidh Quran, ya, karena ada hadis ini dia alim segala-galanya. Dia ngerti ilmu, terus dia terutama ngerti ilmu Nabi Muhammad setelah ia mengerti Al-Quran Al-Karim. Nah, dikatakan cahaya dulu Rasulullah. Kita meyakini Nabi Muhammad ini segala-galanya, dari mulai kepribadian Nabi. Kita mengetahui itu keluarga Nabi, itu sahabat Nabi, dan terutama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, dikatakan Rasulullah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad ini yang memberikan kita ilmu itu, yang dimana dikatakan dari sahabatnya, yang terus dikatakan tabi'in, terus dikatakan ulama madhab, yang dikatakan madhab terus kepada kita salafun saleh sampai kita ini mutaakhirin di zaman sekarang ini. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa yang dikerjakan Nabi semua wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad semua wahyu. Jadi udah kita ngerti kepribadian Nabi, kita ngerti keluarga Rasul, kita ngerti sahabat Nabi, kita ngerti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ngerti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan itu, Allah menyuruhkan semua yang beriman, malaikat-malaikat, dan memang Allah berserta malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah menginginkan hambanya yang kita diciptakannya itu untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mengatakan, andai kata kita mencintai, mengatakan kita cinta kepada Allah, cinta ini berarti kita berserah diri, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, disuruh mengatakan Nabi kepada kita menyatakan kita mengikuti Allah, fattabi'uni,
Disuruh Rasulullah mengatakan ikuti Nabi Muhammad. Berarti kita kalau mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad SAW. Ini agak susah, iman ini agak susah. Iman ini berat. Karena dikatakan ada satu ketakutan kita makhluk di saat kita Allah khabarkan akan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Neraka ini ada 7, surga ada 7. Kayak semisal ya, lelaki sama perempuan disuruh milih nikah apa zina, ya milih nikah, jangan milih zina. Karena dikatakan zina itu wala taqrabu zina. Kita kalau mengerti yang namanya nikah sama zina ya begitu, nikah begitu, zina begitu. Tapi di saat menikah ini bedanya halal. Kalau zina haram, nanti akan dimasukkan Allah ke neraka. Bahkan dikatakan orang yang ia berani melawan ketentuan Allah, yang nggak takut, yang nggak punya iman sama Allah. Oh agamanya Islam ya, tapi nggak mau ia menjauhi apa yang Allah larang untuk kita kerjakan. Nanti akhir hayatnya mendapatkan hisab, dan itu dikatakan serugi-ruginya perbuatan yang bahkan ini dikatakan zina ini yang akan menjauhkan diri hamba itu mutlak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wala taqrabu zina. Allah mengatakan innahu kana fahisyah. Allah menjadikan itu yang halal itu pernikahan, dan Allah jadikan ini sebagai percontohan, sebagai apa yang dikatakan nanti suatu saat nanti hina dinanya orang yang mengerjakan perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah jadikan itu perbuatan yang sangat hina. Innahu kana fahisyah. Ini sorga ini siangnya lebih lama. Ya, di sini ada matahari. Ini nggak kelihatan matahari, ya, agak mendung. Nah, Nabi Muhammad dikatakan nur, yang dimaksud itu cahaya. Cahaya. Nur ini cahaya. Berarti kita mensifatkan zat Nur al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Bib? Karena Nabi ketika 12 Rabiul Awal yang dikatakan minadh-dhulumati ila nur, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ketika itu ada peperangan gajah, ada Raja Abraha menyerang Ka'bah ketika itu. Itu raja terlalu kurang ajar. Jadi memang berani-beraninya sedang itu waktu mendekati detik-detik lahir atau hari-hari lahir atau bulan-bulan dekat, ketika itu Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah murka kepada orang yang suka membuat kerusuhan dalam ketenangan. Jadi ketika itu Allah suruhkan, Allah khabarkan, hingga ketika malam waktu syahar, sepertiga malam itu lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lain waktu ketika itu dengan waktu sebelumnya. Ada perubahan ketika itu. Ada cahaya dari rumah Sayyidah Aminah Al-Karimah radhiyallahu anha, ibu dan Nabi ini, yang ia talak keluar dari perut Sayyidah Aminah sampai ke Syam. Keluar cahaya terang. Ya, cahaya terang. Berarti sesuatu yang dirasakan hati. Ya, sesuatu yang kita rasakan di hati kita, bahwasanya ada satu keterangan yang menyejukkan zahir batin hati kita, Nabi Muhammad SAW ini. Ya, Nabi kita yakini Nabi Rasul utusan untuk kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kalau kita kepengen selamat, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Tahqiq dikatakan dengan meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar. Nah, ini orang kalau nggak ngerti sesuatu yang hak, yang benar, bahaya. Orang kalau nggak tahu sesuatu yang halal, yang haram, yang makruh, yang subhat, yang mubah, yang sunnah, ini bahaya. Karena orang harus ngerti sesuatu yang dikerjakan itu hukumnya apa. Kalau ia ada tuh minuman keras, diminum haram, nggak boleh. Karena khamar dikatakan itu mengandung alkohol, ya, alkohol.
Nah, itu dikatakan memabukkan orang, dia jadi lupa, teler, itu mabuk, itu naudzubillah min dzalik. Itu perbuatan yang sia-sia, yang nanti diganti sama Allah minuman itu, jadi itu nanah nanti di neraka, itu naudzubillah min dzalik. Terus dikatakan yang subhat antara haram dan halal. Yang subhat ini tidak apa-apa, subhat ini nggak apa-apa antara haram dan halal ya, tapi jangan karena ada haram ya, tapi subhat nggak apa-apa. Makruh, makruh ini sesuatu yang dibenci sama Allah, andai kata ditinggal mendapatkan pahala, tapi bukan haram. Ada sesuatu di sana, Allah menginginkan sesuatu. Nah, ya, orang yang memahami akan ketentuan Allah tentang ilmu itu haram halal fikih namanya, itu yang dikehendaki Allah. Berarti begitu penting kita mendapatkan hatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Disuruh Nabi mengatakan kepada kita untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, bayangin. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah, ini iman. Nabi Muhammad ditubayyina alinas. Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan kepada manusia tanpa terkecuali. Nabi Allah Adam alaihi salam tanpa terkecuali, semua di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidi waladi Adam, Rasul mengatakan, aku pemimpin manusia semuanya. Nabi terus mengatakan, dan mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu di bawah benderaku, Rasulullah mengatakan. Berarti kita mempunyai kebanggaan. Kita umat yang dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Tuhan yang membanggakan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membanggakan, yang membesarkan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggak boleh kecil hati, nggak boleh susah mikirin rezeki, nggak boleh berat mikirin hidup, harus kuat. Jadi Allah berikan manusia itu, diciptakan Allah, dilahirkan seorang ibu, bayangin. Jadi nggak langsung ada begini, kita enggak, kita dilahirin ya. Kita dilahirin orang tua. Terus kita dibesarin supaya besar zahir kita nih besar nih. Berarti jantung tuh, hati kita tuh jadi besar ya. Berarti harus besar hati, nggak boleh kecil hati. Jadi mengimani Allah subhanahu wa ta'ala ini hukumnya wajib. Wajib. Orang akan dilemparkan ke neraka andai kata ia nggak ngimanin Allah Tuhannya. Bahaya. Sampai-sampai andai kata seorang beragama ngaku Islam, nggak ngerti Allah, dia bukan Islam, itu nggak diterima imannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Harus takut kepada Allah. Kenapa dikatakan takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah ini yang benar-benar dikatakan ia takwa. Takwa. Haqqa tuqatih. Jadi yang namanya takwa itu benar. Kalau takwa salah nggak diterima sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Dia mempunyai apa sih bab takwa ini? Orang yang bertakwa kepada Allah itu mempunyai khasyah namanya. Mempunyai khasyah. Khauf wa ta'ah. Ia takut kepada Allah dan taat menjalani apa yang Allah perintahkan, yakni khusyuk dalam beribadah. Ia takut apabila ia melakukan dosa, segera ia beristighfar kepada Allah. Jadi kita ini manusia ya, nggak bisa benar tapi berusaha untuk benar. Kita ini banyak dosa tapi kita berusaha untuk sebersih-bersihnya. Luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibandingkan umat nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah dulu nggak sama. Bukan nggak sama karena bentuk rupa, bukan, karena ketentuan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khususiyah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman itu mengimani terus malaikat Allah. Allah menciptakan satu makhluk malaikat yang dibuat dari cahaya. Begitu Nabi dikatakan dulu berbentuk cahaya. Nah, ini malaikat dibuat dari cahaya. Nah, kita bandingkan, kita lihat bagaimana nur al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu nur yang dikatakan cahaya Rasul, yang dikatakan Syekh Abdul Rahman Adibai, qabla ayakhluqa Adam,
Allah jadikan Nabi SAW berbentuk nur sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam itu dari sepertiga cahaya Nabi itu, dari sepertiga cahaya Rasul, nur dari cahaya itu Allah jadikan seluruh makhluk, termasuk malaikat-malaikat, seluruh makhluk ciptaan Allah dari sepertiga cahaya itu. Bahkan alim ulama mengatakan dari keringatnya. Subhanallah. Belum dari zat nurnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pengkhususan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita tafakur, memikirkan yang dikatakan tafakur sa'ah khair min ibadah hasanah, yang sebenar-benarnya tafakur, memikirkan dengan apa? Dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan ketika kita berwudu, mempunyai wudu, ba'da tadarus, setelah membaca tadarus Al-Quran setelah sholat, apalagi setelah sholat sunnah, apalagi di waktu tahajud, ketika di malam hari. Jadi keimanan ini berat luar biasa. Kenapa? Karena akan dibawa nanti sampai mati, sampai ke akhirat nanti. Bagaimana hidup kita ini selamat apa enggak selamat dari imannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngerti Nabi Muhammad itu punya keturunan, ya, punya keturunan. Dikatakan keturunannya dari Fatimah Az-Zahra, dari seorang perempuan, bukan dari laki-laki. Kalau Nabi punya keturunan dari laki-laki, Nabi lagi nanti. Iya, begitu. Jadi Nabi seorang Rasul, kalau dia mempunyai anak laki-laki, bisa Nabi lagi, walaupun belum tentu, tapi bisa Nabi lagi. Makanya ketika itu Qasim ibn Muhammad lahir, meninggal ketika kecil. Terus Abdullah ibn Muhammad lahir, meninggal ketika kecil. Terus Ibrahim anak dari Maria Hiftiyah ketika itu lahir, meninggal ketika kecil. Yang terus sampai ada keturunan sekarang habaib itu dari seorang perempuan anak Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang Fatimah binti Rasul SAW itu mempunyai anak Hasanain, Hasan Sumal Husain. Dari sana itu ada keturunannya. Kenapa, Bib? Nah, kita harus ngerti tentang Ahlul Bait itu. Kenapa? Karena yang Allah katakan tadi di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana dalam kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman kita untuk bersolawat. Dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad yang dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, apa nawafil itu yang dikatakan fadilah sunnah itu, yang Allah katakan, yang dikatakan alim-alim itu, ilham kepada ulama-ulama itu. Beliau mengatakan nawafil ini kalau kita mengerjakan sunnah, Allah berikan kecintaan. Oh, berarti solawat ke Rasulullah itu pahala yang besar sekali pahalanya. Oh iya, karena dikatakan itu ketika Allah jadikan seluruh makhluk itu baru dari sepertiga cahaya Nabi dan dari keringatnya. Bayangin, itu luar biasa. Ajaib nur, itu ajaibnya, kehebatan, dahsyatnya, keluar biasanya Nur Muhammad, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana itu dikatakan Fatimah Az-Zahra. Fatimah mempunyai anak Sayyidina Hasan Sumal Husain. Lah Habib, saya berarti perempuan mulia Habib. Loh iya, perempuan itu ada satu perempuan yang melebihi segala macam kemuliaan perempuan, putri dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang dikatakan as-sayyidatu nisa'il alamin, penghulu dari seluruh perempuan seluruh alam semesta. Itu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya Allah memberikan salawat itu kepada Nabi dan atas keluarga Nabi dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu turun perintah salawat itu di bulan Sya'ban. Ini bulan depan Rajab, ya. Ketika di bulan Rajab, terus nanti ketika itu Sya'ban, nanti Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu turun perintah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita ini tidur, ini pengangguran. Jangan suka kebanyakan tidur. Kalau kita bangun terus, ini afdal, ya. Karena dikatakan kita harus kuat. Jangan sampai jadi orang itu mempunyai sifat
yang dikatakan penyakit iblis ini. Dia disuruh sama Allah, disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Aba wastakbara. Iblis nggak mau mendengar, nggak mau nurut dia sama Allah. Allah suruhkan sujud kepada Adam alaihi salam. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika Allah diamkan Nabi Allah Adam, ketika itu Allah buat dari tanah minatinil lazib, dikatakan Syekh Abdul Rahman Adiba. Begitu Allah jadikan Adam dari tanah, Allah diamkan selama 40 hari. Ketika itu Allah tiupkan roh kan? Allah tiupkan roh, Allah masukkan roh, barang itu roh masuk, Nurul Mustafa, cahaya Nabi masuk ke jasad Nabi Allah Adam. Celaka ini iblis ketika itu. Dia nggak ngerti bahwa Allah terus mengatakan ketika turun demi ayat Al-Quran itu kepada untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sami'na wa ata'na, dikatakan apa di sana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kafarat Allah tutup ini iblis, akhirnya enggak ada beri ampun. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati iblis, malas tidur terus, enggak mau ia bangun. Semangat untuk apa enggak tahu. Wallahu alam. Ini orang yang nganggur ini, yang enggak mau kerja, akhirnya dia tergolong rugi, harus semangat jadi orang. Lah kalau suami malas harus dikasih tahu, harus giat, didoain, didoain. Doa istri yang salehah itu doa yang nembus arsy Allah. Hati-hati doa perempuan yang salehah itu nembus sampai didengar Allah Subhanahu wa taala. Apa sih perempuan salehah, Habib? Ya seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Perempuan yang banyak lidahnya basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi ketika seorang meletakkan wajahnya tawajuh, ia memandang di saat ia sholat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini setiap malam Jumat tawajuh ilallah, wajahnya sujud menghadap ke Allah 1000 rakaat setiap malam Jumat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berarti itu satu harapan yang luar biasa. Andai kata kita ngerti ibadah 1000 tahun, ibadah 1000 tahun. Itu sholat subuh kita pahalanya 500 tahun. Tinggal kau subuh dan zuhur, kau dapat pahala 1000 tahun. Ini Fatimah Az-Zahra begitu tawadhu. Berarti ada satu tingkatan kepada seorang mukmin, seorang perempuan ini yang beriman kepada Allah dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing enggak ada yang sama ibadah. Ya, tapi Allah di saat memberikan nikmah ketika seorang mar'atun shalihatun, perempuan yang salehah untuk mendoakan suaminya, Allah ijabah. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua manusia ini lelaki itu untuk menikah. Ya, karena Nabi laki-laki. An-nikahu sunati, Rasulullah mengatakan. Nikah itu sunahku. Man taraka sunati falaysa minni, Nabi mengatakan. Nikah itu sunahku. Siapa orang meninggalkan sunahku menikah, ini dia bukan golonganku, kata Nabi. Aneh ini. Kenapa? Karena Imam Muslim, Imam Bukhari dalam Ajami Usaim mengatakan di hadis berikutnya, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar, dikatakan. Na'udzubillah min dzalik. Apa perkara yang diada-adakan segala macam itu menyesatkan. Dan segala sesuatu yang menyesatkan itu, yang diada-adakan segala macam menyesatkan, itu tempatnya di neraka. Jadi aneh. Begitu Nabi pertama mengatakan itu nikah, di hadis berikutnya Imam Muslim mengatakan tentang perkara bid'ah. Hati-hati berarti. Iya. Di sana berarti perempuan yang dilihat Allah, yang benar-benar membawa imannya ini dan menyaksikan Allah syahidan. Ia yakin, ia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut nama Nabi Muhammad pasti sholawat. Ya. Kalau disebut nama Nabi Muhammad harus sholawat. Dan sholawat itu menyebut Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, kalau sholawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, boleh beb, boleh. Yang dimaksud Allahumma sholli ala Muhammad bukan sholawat putus. Tapi apa? Di sana Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad kafah. Kita niatkan ngerti bahwa untuk keluarga Nabi Muhammad SAW juga. Jadi nggak sembarangan hidup. Hidup ini ada aturan untuk kita jadikan tuntunan. Ada hiburan itu yang untuk dijadikan tontonan. Nah, harus bisa bedakan hati-hati yang haram, yang halal.
Kalau kita mengimani sesuatu, kita Habib mengimani yang haram, berarti kita ngerjain yang haram, Beb. Bukan. Kita mengimani yang haram, yang halal, hukum-hukum itu untuk kita ngerti apa yang kita tinggalkan. Zina sama nikah sama begitu-begitu juga, ya. Begitu-begitu juga sama ada tuh begitu. Cuman yang satu ini haram, yang satu ini halal. Bahkan disuruh menjauhi. Nah, tapi Nabi mengatakan tadi, kalau nikah disuruh Nabi sampai Nabi marah, ya. Harus menikah. Anak laki-laki itu kawinkan. Udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kawinkan udah. Anak yang perempuan sama andai kata ada yang minta, udah berikan. Nah begitu. Jadi hidup nggak susah. Yang penting jodohnya soleh yang anak perempuan. Yang penting solehah yang akan dinikah sama anak laki-laki. Begitu. Udah selamat udah. Dunia ini ya kita mengimani terus kitab-kitab Allah. Ya. Jadi semua aturan-aturan itu Allah turunkan di dunia ini, di bumi ini. Karena Nabi Allah Adam ketika itu makan buah khuldi, ya. Karena ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah khuldi, Allah turunkan di dunia ini. Jadi ada sebabnya. Gak ada sesuatu di dunia ini kita gak ada sebab. Kita manusia, ada perempuan, ada lelaki, ia dilahirkan. Ada Nabi Allah Adam alaihissalam Abul Bashar dikatakan. Bapaknya manusia. Kenapa dikatakan Nabi Allah Adam Abul Bashar? Karena gak dilahirkan. Karena Nabi Allah Adam Allah buat, Allah ciptakan. Khalaqal insana bi ahsani takwim. Allah mengatakan ini Nabi Allah Adam. Yang iblis gak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Berarti Allah membuat aturan. Aturan untuk kita menjalani apa yang Allah perintahkan, yang fardu sholat 5 waktu. Itu paling penting udah. Seorang perempuan angkat tangan minta rezeki sama Allah, angkat tangan diberi ba'da subuh. Dia minta sama Allah angkat tangan diberi ba'da zuhur. Ia meminta kepada Allah, Allah beri ba'da asar. Dan ini menjaga sholat ini, melindungi, membentengi diri kita dari apa? Sesuatu yang haram tadi, yang Allah berikan ketakutan kepada hati seorang perempuan yang salihah, yang mengerjakan sholat 5 waktu. Allah berikan kekuatan terus, yang dikatakan takwa. Allah beri khasyah. Allah mengatakan di surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Karena ia takut kepada Allah dan taat apa yang Allah perintahkan, yakni khasyah tadi, Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu luar biasa nikmat yang Allah berikan. Kita ini segala sesuatu yang kita kerjakan dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak menyebut nama Allah, ngerti ilmunya nggak diterima. Ngerti ilmunya, kita mau makan nih, ngerti apa segala macam makanan yang halal, dicari halal, berkah luar biasa itu makanan. Udah pulang tahlilan, udah bawa makanan, pulang maulidan bawa makanan segala macam, tapi kita nggak baca bismillah, mardun indallah. Dalam membaca bismillah pun ada tata caranya, ada tuntunannya. Oh sudah Nining nanti lebih tahu, Fadil lebih tahu, iya. Itu di sana ada cara-cara segala macam kita menempatkan segala sesuatu. Wah berarti benar begitu. Ya makanya kalau makan baca bismillah. Mau makanan apa aja, ada makan emas kayak dimakan, tetap itu jatuhnya nggak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Terus andai kata mau masuk surga karena sholat, iya karena sholat, bukan niat, bukan meminta, bukan. Karena as-sholat itu doa. Karena sholat itu juga doa, meminta kepada Allah. Ayo mau bagaimana lagi? Terus nggak selesai. Kenapa? Karena ada penyakit di hati, kurang berzikir. Yang disebut itu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat, yang ada di hatinya, ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akan selamat di dunia untuk mendapatkan akhirat nanti. Kita akan selamat di dunia untuk menjalankan ibadah yang Allah perintahkan
kita hidup di dunia ini mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mati benci ke keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mati dalam kerugian karena jauh dari cinta Nabi kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Man habba ahlu baiti, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, siapa kita mencintai keluarga Rasulullah, Nabi mengatakan itu hadis, dakhalal jannah, Allah masukkan surga. Karena sholawat tadi yang Habib bilang, ya. Karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disebutkan nama keluarga, disebutkan keluarga Nabi SAW dalam sholawat itu. Berarti mengimani Allah. Dan segala keimanan itu, iman terpecah menjadi 70 iman itu. Yang kita wajib tahu 6. Ya, itu dikatakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, rukun iman, ya, rukun Islam dan rukun iman. Nah, berarti kalau orang terus ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mengimani Allah. Iman itu berarti seorang mendapatkan keselamatan. Iman itu yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kenapa dikatakan lurus? Nanti akan benar-benar zahir, kelihatan jalan yang lurus yang Allah ciptakan itu akhirat. Ada di sana satu jalan lurus, itu sehelai rambut dibelah 7. Dikatakan itu keterangan hakum maqdiyah. Itu dikatakan di surah Maryam, itu dikatakan di sana hakum maqdiyah, keterangan yang nyata bahwa ada satu helai rambut. Rasulullah mengatakan semua nabi-nabi dan rasul semua bahkan itu akan melewati jalan itu. Dan itu nanti yang kafir-kafir, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang non muslim itu terjatuh dia itu ke neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Lah ada orang mukmin, ada orang beriman kepada Allah, ada iman yang kosong, ia dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan khalidina fiha abada, kekal ini orang-orang yang baik di surga, ia kekal di neraka. Berarti kalau kita orang ngerti terus apa yang halal-halal, akan bertemu nanti golongan-golongan yang jauh daripada mengetahui yang hak, yang halal. Alhamdulillah kita jadi nanti punya banyak bekal-bekal ya untuk mendapatkan nikmatul dunia, nikmatul jaza, nikmatul akhirah. Untuk kita mendapatkan kenikmatan di dunia, kenikmatan ketika nanti kita berpulang, dan kenikmatan kita nanti di akhirat nanti. Ini pahala ngaruh. Amal-amal itu diperhitungkan Allah. Ya, karena kita memperhitungkannya. Dikatakan ahli thariqah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti diri kita, kita akan mengerti Allah. Karena ana indi ka'abdi, dikatakan. Ustaz Bapak Guru Habib mengatakan, aku tergantung bagaimana sangkaan hambaku. Jadi kalau kita ngerti sangkaan kita, karena Allah yang memberikan sangkaan, bukan. Berarti kita mulai ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang luar biasa. Kalau kita ngerti hidup, Allah yang ngajarin. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ngerti mati, nggak disuruh sama Allah. Ya, jangan sampai kita kepengen mati, nggak boleh. Disuruh panjang umur sepanjang-panjangnya, banyak rezeki sebanyak-banyaknya, banyak bersolawat sebanyak-banyaknya. Itu nikmat yang Allah berikan. Kita hanya bisa mengatakan Allah suruhkan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Disuruh kita mengimani Allah dan terus mengatakan apa setelah beriman kepada Allah? Semua atas pemberian Allah dan atas rahmat Allah. Wa bi rahmatihi, rahmat terbesar Allah apa nikmatnya? Kita ngerti diri kita. Kita ngerti Nabi Muhammad SAW karena kita ngerti diri. Ya, fabidzalika falafrahu. Setelah kita mengetahui itu, disuruh kita berbahagia. Terus dikatakan apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu yang menjadikan kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul. Dia laki-laki Nabi itu enggak sama seperti laki-laki yang lain. Maksudnya kita ini umat, ya. Dia rasul, walakin huwa rasul wa khatamun nabi. Dia itu ayahnya Fatimah. Ayahnya Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada keluarga Rasul. Ya, harus ngerti, harus paham benar-benar akan apa maknawiyah dari din agama itu. Kenapa? Karena kita punya badan, kita punya hati. Ada zahir dan batin. Begitu. Jadi kalau ngerti malam itu ya akan berganti menjadi siang, dan ini pagi
akan berganti nanti jadi sore. Ya, nanti jam 3, jam 4 udah matahari hilang. Jadi malam kita mengimani. Siapa yang menyuruh? Allah, bukan Habib yang suruh. Kita disuruh Allah mengimani keterangan ketentuan yang Allah adakan di dunia ini untuk kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.